Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Ini dari kemarin saya belum kebagian pertanyaan. Sudah kebagian sekarang. Alhamdulillah. Saya nama Rosidi, berasal dari Lampung. Saya jauh-jauh ke sini dari luar Pulau Jawa membawa dua permasalahan yang menurut saya cukup besar. Dan mungkin dari sini bisa mewakili teman-teman di sana untuk ya setidaknya itu bisa menjadi alternatif pilihan untuk di pertanian organik ini. Baiklah, yang pertama yaitu saya itu membawa masalah dari Bumi Dipasena. Bumi Dipasena itu merupakan tambak terbesar di Asia Tenggara dan merupakan salah satu tambak terbesar di dunia. Cuma sekarang itu sangat memprihatinkan kondisinya di sana. Yang awalnya itu fokus budidaya udang windu dari adanya PT, setelah PT sudah nggak ada, sekarang budidaya udang fanami. Nah di situ makin tahun makin kesini ternyata budidaya udang fanami itu sudah sangat susah. Jadi saya kesini tuh apakah masih bisa dipertahankan untuk budidaya udang fanami atau ada alternatif lain yang bisa dilakukan seperti di YouTube itu Pak Bayu itu yang budidaya nila itu dengan pakan singkong ataupun azolla. Dan yang kedua itu di tanah saya sendiri yang jauhnya dari Dipasena itu sekitar setengah hari perjalanan itu. Itu di Lampung, tepatnya di Kabupaten Pringsewu. Itu alhamdulillah kemarin kabupaten saya itu mendapatkan dari Bapak Presiden itu pembuatan koperasi. Itu di Indonesia cuma ada 8 dan koperasi pertanian tersebut yang kemarin baru ke-8 itu bertempat di kampung saya di Pringsewu. Cuma yang ingin saya tanyakan yaitu awal yang saya ingin langsung kerjakan itu pertama ya dari diri saya sendiri untuk mengolah tanah saya sendiri. Itu saya punya di sana semua itu lahan sawah Pak, lahan sawah semuanya dan di sana irigasi. Itu panen bisa 2 kali. Kalau 3 kali belum bisa karena petani di sana belum mau Pak diajak 3 kali. Dari program pemerintah sudah dilakukan kalau gagal diganti rugi, tetapi petani itu belum mau gitu. Sudah berpikiran pokoknya nggak berhasil kalau 3 kali. Nah mungkin saya ingin coba di lahan saya sendiri. Itu saya punya lahan sekitar 10 hektar Pak. Dan lahan yang menempel di desa itu ibaratnya pinggiran desa itu ada 3 tempat yang masing-masing luasannya itu 2000 hektar. Ada lahan pekarangan juga 2000 hektar sama 1000 hektar. Itu yang terpisah itu. Nah, itu menurut Bapak saya itu harus mulai dari mana? Apa saya harus seenggaknya mengurangi beban warga di Dipasena dulu saya bekerja budidaya di sana atau saya di Pringsewu dulu gitu Pak. Oke, terima kasih itu saja Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya mau tanya. Kira-kira ke depan makanan itu harganya tambah mahal atau akan tambah murah? Saya kasih jujur ya, semuanya akan murah. Jangan protes di sini. Semuanya akan murah sampai kurang lebih 10-15 tahun. Kenapa kok harus murah? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Bukan. Produk semakin banyak dan untuk membunuh semuanya supaya tidak bangkit. Setelah 15 tahun ke depan, di tahun 2040-an, semua harga akan cerut naik dan tidak terbeli. Ya, dumping politik untuk semuanya supaya bisa terkontrol. Jadi di saat yang tidak baik ini, antara 10 hingga 15 tahun ke depan ini, jangan pernah berpikiran harga akan mahal. Saya di dalam negeri, kita harus mempertahankan harga harus semakin murah.
Yang membuat kita ke luar negeri itu satu, Bapak Ibu, beda nilai uang. Kenapa saya harus ngotot dalam kondisi ini harus ekspor? Karena beda nilai uang itu aja. Kalau dihitung harga, sebenarnya krusnya di luar negeri ya sama saja. Paham maksud saya? Kalau kita sama-sama jual dengan nilai rupiah, ya murah. Ketika dimurah, kenapa saya harus ngotot dengan kata mandiri? Kalau sudah mandiri, ayo semakin murah-murahan. Paham maksud saya di sini? Tapi ketika Bapak Ibu sudah lulus di dalam kemandirian, saya mau katakan, harga kita bisa paling murah tidak? Bisa. Dan ini akan membuat terjadi seleksi alam. Siapa yang kuat, dia akan menjadi pemenang. Lawan kita, ketika saya gunakan mandiri ini adalah silver technology. Silver technology itu mahal modal di awal, tapi biaya akan murah. Nah, ini kita akan perang di sini. Yang satu pakai tenaga kita ini, yang satu masih pakai batu, yang sini sudah pakai AI ini. Kira-kira bisa menang enggak kita? Kalau saya yakin, wong bambu runcing aja dulu pernah menangkan peperangan, betul ya? Nah, kita pun juga bisa perang di sini. Kenapa saya gunakan ini, Bapak Ibu? Satu, contoh nih. Ini daerah lewa berarti ya. Tulang yang tambaknya di tulang bawangnya. Oke, baik. Oke, baik. Tambak contoh Bapak Ibu. Dulu Indonesia ini pusatnya tambak dunia. Tapi saya katakan jujur, nangisnya satu, dari Aceh sampai Papua satu. Semua tambak banyak yang mangkrak. Akhirnya semua pindah ke tambak modern. Tambak tradisional sudah rusak semua, isinya virus semua. Dikasih ikan ini tidak ada yang hidup Bapak Ibu. Yang hidup cuma nila. Nila aja nila lokal yang tidak laku di pasaran. Nah, sekarang semua investor larinya ke sini. Ini adalah silver technology. Nah, petani yang tradisional akhirnya apa? Gulung tikar semuanya. Nah, apakah ini kita akan biarkan? Tidak. Walaupun kita ini zamannya masih naik roda batu, saya kan tidak mungkin Bapak Ibu ajak ke silver technology. 1 hektar Bapak Ibu modal bisa minimal lah 1 sampai 10 M. Lah petani kita jangankan 1 M Pak. 10 juta saya masih mikir kok. Lah kalau ini kita biarkan, apa yang akan terjadi? Nah, karena itu, Bapak Ibu kan sudah bisa membuat pembenah tanah nih. Betul kan? Yang rusak dari tambak itu adalah mikroba dalam tanah. Ayo mikroba dalam tanah ini kita pulihkan dulu, kita hidupkan dulu. Kita sehatkan lagi tanahnya. Terus yang kedua, percayalah Bapak Ibu. Ilmu yang saya berikan ke Bapak Ibu itu sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan silver technology. Bagaimana caranya? Biaya harus 0. Kalau Bapak Ibu pelihara ikan, saya tulis di sinilah biar tidak bungkuk. Ini selain bapaknya siapa lagi yang tambak di sini? 2, 1, terus ada lagi? Oke, 2. Kalau boleh saya usul Pak, untuk tambak, 1 petak luas berapa? 1/4 hektar. Ini masih mending. Kemarin ya dari Kalimantan itu 1 petaknya 10 hektar Pak. Serius. Dan mereka rata-rata udang windu. Kalau saya boleh mikir,
Kalau cuman 2.500, kemarin punya 4 ya. 5 rumah, berarti totalnya 1 hektar lebih ya. Saya begini, karena rumah ini tidak ditempati, jauh dari itu saran saya udang windu. Usiakan 12 bulan. Hidup terserah, mati terserah. Nah, ini konsep Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu bahagia dulu, harus punya konsep hidup terserah, mati terserah. Ringan enggak pikiran? Ketika usaha punya konsep itu, apapun terjadi tetap bahagia tidak? Bahagia, plong, sudah. Jadi saya pilih udang windu. Kenapa udang windu? Karena udang windu itu asli Indonesia. Dan yang kedua, udang windu sekarang sudah langka. Harganya sudah mahal, betul enggak? Sekarang seandainya size 10 gitu berapa harganya kira-kira? Enggak apa, hampir 200 Pak. Size 10. Size 30 berapa kalau di sana? 100.000. Size 30, 20 ya. Baik. Nah, udang windu itu enaknya satu. Kalau faname ngejar besar bisa atau tidak? Tidak bisa. Paling besar ya 30. Tapi kalau windu 1 kilo isi 3 juga bisa. Tergantung waktu. Nah karena itu pilihlah ternak. Kenapa saya nyarankan nila, gurami Bapak Ibu? Semakin besar semakin mahal. Kalau lele tidak ada yang beli. Kalau besarnya 2 kilo gitu takut yang beli. Nah, tapi kalau gurami, nila, kalau udang pakai windu, itu semakin besar semakin mahal. Artinya begini loh Bapak Ibu. Kapan sih Bapak Ibu akan ditekan oleh penjual, pembeli pedagang? Ketika ikan mau panen, betul atau tidak? Kalau ini lele 1 kilo isi 7 saja, mikir yang mau beli itu sudah. Itu pedagang sudah menentukan harga semaunya. Kalau nila gurami harga tidak cocok bisa ditunda. Kalau lele harga tidak cocok pakan jalan terus, bangkrut. Betul ya? Ayam juga sama. Kalau ayam broiler Bapak Ibu berat sudah 2,5 kilo gitu, yang pedagang sudah nekan harga itu. Dipelihara terus, pakan jalan terus, bangkrut. Sudah tidak rasional lagi. Kalau sudah 4 kilo, wah ini kita beli bayi atau gimana kan gitu. Nah, karena itu peliharalah sesuatu yang semakin lama semakin mahal. Kemudian yang kedua, yang tidak tergantung pakan. Bapak Ibu tahu enggak udang itu makanan aslinya apa? Udang itu di tingkatan strata pola makanan, udang itu di paling bawah ini. Namanya decomposer. Pemakan apa berarti? Sampah. Saya minta maaf sekali. Udang itu aslinya pemakan sampah. Gitu loh dikasih makan yang paling mahal, lebih mahal makanannya udang daripada makanannya manusia. Betul atau tidak? Sebentar, saya luruskan dulu pikirannya. Udang ini di alam aslinya pemakan sampah. Tetapi hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu beli pakan udang, harganya paling mahal. Betul atau tidak? Nah, coba bayangkan, ini hebat atau pinter ini. Sampah yang harusnya dikasih sampah aja hidup, dikasih makanan yang paling mahal. Harganya pakan udang di atas 17.000 loh 1 kilo. Iya. Pakannya lele cuman ya 10.000, 12.000. Pakannya ayam cuman 8.000. Nah, pakannya udang yang harusnya sampah bisa di atas 17.000.
Ada yang salah enggak kira-kira? Ada. Nah, karena itu ayo kita kembalikan ke kitrohnya. Udang itu makan sampah. Sudah ingat gitu aja. Supaya ada sampah di kolam, berarti harus ada pencemar, betul atau tidak? Pencemarnya itu apa? Ikan. Supaya dia buang kotoran jadi sampah. Sudah ini loh konsepnya. Dan percayalah Bapak Ibu, udang itu tidak berenang. Udang itu di mana tempatnya? Di dasar. Nanti pada waktu tertentu aja dia naik. Terus turun lagi. Dan udang itu teritorial. Rumahnya di situ ya di situ. Karena itu tidak boleh kepadatan tinggi sebenarnya. Secara alam. Kalau dia luasnya 1 meter. Kalau udang hitungnya 1 meter persegi. Tidak boleh ngitung 1 meter kubik. Karena dia itu teritorial di bawah. Kalau nila, bandeng, itu teritorialnya dia kan begini. Jadi semakin dalam, semakin tinggi populasi. Karena ngitungnya adalah meter kubik. Nah, petambak ini. Kalau mau jadi miliarder dari tambak, kolamnya ini harus 6 meter harusnya. Dalamnya. Supaya apa? Meter kubiknya banyak. Tahun 2010 Bapak Ibu, petani Vietnam itu penghasilannya 1 hektar. Ini sudah 200 ton. Patin. Kalau 200 ton seandainya harga murah deh 15.000, ketemu berapa pendapatan mereka? Ketika saya belajar ke sana, studi banding ke sana, ini menjadi PR bagi saya. Di Indonesia maksimal 1 hektar 30 ton. Bumi langit enggak pendapatannya? Bumi langit. Kalau saya bilang ke petani Indonesia, buat kolam yang dalam, bingung mereka. Betul atau tidak? Nah, padahal kenapa kita harus buat dalam? Karena hitungan ikan itu meter kubik. Kalau udang meter persegi. 1 meter persegi kalau udang maksimal 10 ekor. Kalau lebih dari 10 ekor ketika dia molting habis. Karena itu orang berusaha ngerubah udang ke meter persegi. Dengan cara apa? Silver teknologi. Jadi mereka akhirnya penuh dengan udang. Boleh. Untung. Tapi itu judi. Salah sedikit aja selesai. Tetapi sekarang ayo kita mikir. Tambak sudah banyak yang kosong belum, Pak? Sudah banyak yang kosong kan? Kalau mau gratis ya. Iya, karena tidak ada yang mau nyewa. Nanti maunya pasti bagi hasil. Daripada nganggur. Saya minta tolong dengan sangat Bapak Ibu. Sawah sudah hancur. Saya ulangi ya. Tambak sudah hancur. Berarti kira-kira semua orang akan kembali ke sawah atau tidak? Kembali ke tambak atau tidak? Terus akhirnya diapakan tambaknya? Dijual murah. Nah, orang yang pinter yang akan beli daripada tidak berguna. Saya gunakan konsep inilah perang kita. Konsep inilah masalah kita. Karena itu ayo Pak, tolong. Karena konsep kita dari yang kecil, enggak usah ngoyo. Pakai konsep hidup terserah, mati terserah. Sudah kan bahagia.
Terus kalau seandainya begitu Pak, bagaimana caranya? Buat satu kolam ini isi dengan sebenarnya standarnya kita itu rumen. Rumen sapi. Kenapa sih rumen sapi? Karena rumen sapi ini ada bakteri pengurai. Air itu Bapak Ibu kalau dibiarkan saja keluar hijau enggak? Pasti kan? Saya tunjukkan. Kehidupan yang paling simpel itu adalah dunia kolam. Saya tunjukkan konsepnya ya. Bagaimana dia menghidupi dirinya sendiri. Ketika air saja Bapak Ibu taruh, kena matahari tumbuh namanya lumut. Dan pitoplankton. Pitoplankton itu ada waktunya. Ada umurnya. Setelah dia umur 1 bulan tidak sampai, dia akan mati. Matinya jadi apa? Sampah di bawah. Dan sampah ini terurai oleh bakteri kalau ada bakterinya. Saya dengarkan dulu. Kalau ada bakterinya, lumut ini mati dan akan menjadi makanan kembali. Karena itu di air kolam, dibiarkan pun dia akan hidup dengan sendirinya. Menjadi siklus alami. Tetapi kalau tempatnya besar, model kayak kawah, tahu danau ya? Danau itu semua kan ngumpul ke bawah sini kan? Sampahnya kan? 1 tahun bisa sekali, 2 kali pasti muncul namanya boom plankton. Hasilnya apa? Semua ikan akan mati. Tahu enggak semua ikan akan mati? Itu sebenarnya siklus alam. Semua ikan akan mati, terus apa yang terjadi kalau ikan itu mati? Jadi pupuk kan? Sebenarnya Bapak Ibu, ini hukum alam. Dia kan menjadi pupuk dengan sendirinya. Tapi tidak semua ikan itu mati, betul atau tidak? Ada beberapa yang hidup dan itu lolos seleksi alam. Berarti yang hidup tadi ikan bagus atau ikan jelek? Daya tahannya kuat atau tidak? Maka dengan sendirinya yang tersisa punya anak kan? Berarti semakin lama ikan ini semakin bagus atau jelek? Bagus. Yang membuat jelek itu apa sih Bapak Ibu? Dikasih ikan luar. Dikasih ikan yang bukan pada habitatnya. Nah, ketika habis dengan boom plankton ini semua siklus alam. Karena itu Bapak Ibu percayalah, di danau yang luas ikannya besar-besar. Walau tidak pernah dikasih makan. Dan yang kedua, ikannya tidak pernah habis. Apalagi danau yang lebih besar lagi yang namanya lautan. Itu diambil berapa juta kapal. Belum ada orang ngasih konsentrat ke lautan itu. Betul atau tidak kira-kira? Nah, saya minta tolong. Tambak yang rusak itu apanya? Yang ngolah ini loh rusak. Kalau teori saya, SOP saya itu gunakan rumen sapi. Dosisnya berapa? 1 meter persegi 1 kilo. Kalau enggak bisa buat rumen Pak, karena terpaksa. Kalau di Lampung apalagi di dalam gitu mau cari rumen di mana kan gitu kan? Dan pasti mahal. Berarti kita butuh bakteri pengurai. Bakteri pengurai terbanyak apa namanya Bapak Ibu? Trichoderma. Di mana dapat trichoderma? Bawah pohon bambu. Berarti yang harus kita cari adalah kita buat pembenihan trichoderma dari bawah pohon bambu. Dikasih apa? Dikasih air leri. Cara seandainya Pak nyari bakterinya gimana? Kalau cari bibitnya aja susah. Yang pertama begini, Bapak Ibu siapkan karton. Kemudian kasih plastik. Ambilkan nasi dikepeli di sini. Setelah 1 baik ini kasih daun bambu yang sudah kering. Kasih nasi lagi. Kasih daun bambu lagi, kasih nasi lagi. Terakhir kasih daun bambu, tutup rapat. Biarkan 14 hari sampai muncul trichodermanya.
Setelah muncul trikodermanya, tambah dengan air leri. Encerkan, terus kembangkan terus menerus sudah. Nanti dosisnya 1 meter persegi, kasih dosis 1 liter. Kalau tidak ada air leri, keluarganya terlalu sedikit, tapi jangan instan ya, ini cara instan loh ya. 1 ton air tambah 2 kilo tepung beras. Biarkan, tinggal tambah trikoderma, lupakan. 2 minggu sudah penuh dengan trikoderma. Apa? Gimana Pak? Trikoderma itu penggantinya rumen untuk ngolah tanah. Iya. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau sudah ada rumen, tinggal kasih rumen. Kalau Bapak Ibu kasih rumen, itu berarti siap pelihara ikan tanpa beli pakan. Itu kan yang dipinginkan semua orang kan? Cuman dosis untuk ternaknya 1 meter persegi maksimal 10 udang. Berarti kalau 2.500 berapa udangnya? 25.000, 5 rean lah. Sudah. Praktekkan ini Bapak Ibu. Kalau baik hati, setiap bulan sekali tolong kasih singkong. Iya. Gimana? Iya. Makanan udang terbagus itu singkong Bapak Ibu. Singkong mentah saja Pak, jangan direbus. Kalau di tempat saya, udang lobster saya itu makannya cuma singkong ujung dan singkong bongkol. Saya kan jualan singkong juga Bapak Ibu. Jualan singkong itu kan begini, ini kan singkong kan. Ujung ini kan pasti kebuang karena kecil. Ujung yang pangkal ini pasti terbuang juga karena keras. Nah, 2 ini jatahnya udang. Lah, udang ini dikasih makan, singkongnya harus basah. Tujuannya kenapa? Nanti supaya tidak langsung habis. Kalau singkong dimasak dulu untuk udang, habis. Tapi kalau gini dia cuma dikerikiti dikit-dikit gitu loh. Jangan mikir nanti kuat enggak cangkangnya itu cupitnya itu kuat Bapak Ibu. Sebentar. Kenapa kalau ikan wajib direbus? Betul enggak? Karena ikan itu langsung digigit. Kalau udang bukan digigit loh ya. Dicupit terus baru dimakan. Dicapit dulu Pak. Tidak ada udang makan langsung kepalanya, tidak ada. Tapi kalau dikasih yang matang, percuma, hancur. Betul atau tidak Bapak Ibu? Itu yang makan ikan di atasnya. Tapi kalau udang, dia akan nyapit dan dia butuh keras. Pak, tolong beli singkong. 1 bulan, 1 meter itu 100 gram. Banyak enggak di sana? Bisa, kalau seandainya baik hati mau Lampung pusatnya singkong, ambil singkong kalau cuma 2.500 meter, itu cuma bawa 25 kilo aja. Masa enggak kuat? Potong sebar gitu aja. Dan udang akan ngumpul di situ. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu, biayanya mahal atau murah? Mau harga berapapun silahkan. Nah, Pak, kalau cuman udang saja, ini kalau Bapak tidak tinggal di situ. Tetapi kalau Bapak mau netap di sana, mau full intensif di sana, ya kembali kayak seperti konsep kita awal. Berarti bagaimana caranya? Gara-gara saya sekarang punya kolam kan, pelihara ikan. Ikannya ada 2. Kalau begini bisa nila, bisa bandeng. Terus yang kedua, bonusnya di bawah udang. Kalau udang di sini untuk apa fungsinya berarti? Makan kotorannya ikan. Yang perlu dikasih makan siapa kalau begini? Ikan. Dikasih makan dengan singkong dan asola. Daripada singkong dan asola dikasihkan ke ikan,
Lebih baik dititipkan ke bebek. Nah, sudah. Itu tergantung pilihan. Betul atau tidak Bapak Ibu? Jadi konsep ini adalah konsep pilihan kita. Dan saya sebagai pengajar, saya akan menjawab sesuai pilihan Bapak Ibu. Kalau mau ndak usah beli pakan sama sekali, ya tadi konsepnya hidup terserah, mati terserah. Tapi kalau mau serius, ini kan sudah modern berarti, betul kan? Harus pelihara ikan, harus pelihara bebek, harus intens seperti itu. Boleh, semua boleh Pak. Singkong racun itu Bapak Ibu, kenapa sih keluar sianida? Sianida itu keluar ketika terkena udara. Kalau supaya singkong itu tidak beracun, singkongnya harus direndam atau dijemur. Kalau dijemur dia akan menguap karena panas. Kalau direndam dia tidak akan efektif. Dan percayalah, kalau ada ikan pasti ada air. Dan pasti terendam. Paham ya di sini ya? Oke. Untuk udang selesai Pak? Silahkan dipilih. Kalau saran saya kembalilah ke udang windu. Karena apa Bapak Ibu? Udang windu di luar negeri tidak ada yang produksi. Kalau orang-orang di luar negeri ngejar target. Kalau kita tidak usah ngejar target daripada nganggur. Betul tidak kira-kira? Dan itu paling membuat marah orang pinter. Saya tunjukkan ya cara membuat jengkel orang pinter. Saya tunjukkan Bapak Ibu. Dan harga seberapapun. Ketika membuat kolam full intensif, modalnya tinggi atau tidak? Tensinya tinggi atau tidak orangnya? Sudah banyak modal kan? Pakan harus besar. Karena modalnya puluhan miliar. Terus yang kedua, bapak-bapak di sini produksi hidup terserah, mati terserah. Coba bayangkan, kalau orang punya konsep hidup terserah, mati terserah, ngopinya santai atau tidak? Sebentar. Santai itu artinya kan betul-betul tidak punya beban hidup kan? Dia kerja cuma 1 hektar, itu pusingnya betul-betul parah, betul kan? Dan saya gunakan cara di sini ada 1000 hektar. Paham maksud saya? Yang hidup terserah, mati terserah. Dia jual sudah punya harga HPP enggak? Seandainya ketemu HPP 60.000 seandainya. Nah, bapak-bapak HPP-nya berapa di sini? Anggap aja terserah kan gitu kan? Ini saya tunjukkan yang buat orang pinter langsung bingung Bapak Ibu. Saya tunjukkan. Tahu-tahu Bapak Ibu jual harga 30.000. Marah enggak dia kira-kira? Mau turunkan sampai 30.000 enggak? Bangkrut. Nah, jadi itu adalah politik kita. Jadi orang bodoh. Dan dia marah enggak kira-kira? Marah. Nah, kalau dia marah kuat-kuatan. Ayo ulangi lagi. Betul atau tidak? Jadi disinilah trik Bapak Ibu. Orang zaman primitif bisa menang. Kalah kita apa? Dia cuma 1 hektar, kita bisa 100 hektar. Cuman itu aja kalahnya. Menang kita apa? Hidup terserah, mati terserah. Datang ke sana sambil rokokan, sambil nyanyi-nyanyi. Kalau yang punya tambah intensif itu tangannya sudah gini aja Bapak Ibu. Betul atau tidak kira-kira? Melotot terus. Dan percayalah, orang yang melotot terus tidak awet hidup. Tapi orang yang sambil rokokan, sambil nyanyi, sambil melenggang-lenggang lihat tambak, terus bilang ke ikannya kamu hidup terserah, mati terserah. Bahagia. Dan saya minta maaf. Ini adalah strategi saya untuk mengalahkan orang-orang yang bilang mereka hebat. Selama ini petani Indonesia selalu dikatakan bodoh.
selalu bisa dikatakan underdog. Tapi tolong, banggalah dengan dikatakan bodoh. Saya ajari sekalian cara yang paling bodoh. Yang paling menyakitkan itu kan begini. Bapak Ibu tahu enggak politik underdog? Underdog itu kita di atas atau di bawah? Ketika kita di bawah tahu-tahu jadi pemenang, itu paling menjengkelkan kan. Jadi seluruh strategi saya, kita bermain underdog. Iya, kita dikalahkan, dihina, direndahkan, diolok-olok. Tahu-tahu ketika dia sudah capek Bapak Ibu, tinggal kita jadi overthrow. Itu di atas sudah selesai. Dan cara membunuh yang hebat-hebat ini caranya. Hidup terserah, mati terserah. Seri, bukan takdir, bukan. Gini loh, sebentar. Saya ngomong hidup terserah, mati terserah itu tidak boleh ngawur loh ya. Bapak Ibu ngomongnya ke orang boleh begitu, kerjanya di dalam tidak boleh ngawur. Ada SOP. Nggak ngawurnya di mana? Tadi konsepnya ingat baik-baik, jangan ngomong hidup terserah mati terserah terus terserah gitu aja loh ya. Kecemplung. Tanahnya siapkan dulu, pulihkan tanahnya. Setelah tanah dipulihkan, serahkan, ikhlaskan, hidup terserah, mati terserah. Karena apa? Hukumnya kolam itu mandiri. Nggak usah disuruh. Saya ulangi ya, kolam itu hukumnya mandiri Bapak Ibu, nggak usah disuruh. Bapak Ibu nggak perlu apa-apa di situ. Kenapa sih ini terjadi? Ayo kita hitung sama-sama. Bapak Ibu sudah hidup berapa tahun? Sudah yang paling tua kemarin 60 tahun ya. 68 tahun. Anggap aja umur 60 tahun sudah makan ikan atau belum? Ikannya makan konsentrat atau tidak? Saya ulangi, 60 tahun lalu itu ikannya makan konsentrat atau tidak? Belum ada. Wong konsentrat itu tahun 80-an. 60 tahun lalu belum makan konsentrat. Coba bayangkan. Anggap aja 40 sampai 50 tahun yang lalu itu baru kenal konsentrat. Sudah ada petambak udang belum waktu itu? Sudah. Lah kok kita ini loh dibohongi. Makannya udang, makannya semua itu pakai konsentrat. Kok kita ini mau dikadali tuh Bapak Ibu? Jangan mau dikadali. Saya tunjukkan kebenarannya. Karena apa? Sebelum ini ikan sudah ada. Dan percayalah, Indonesia itu lumbungnya tambak dunia. Lumbungnya ikan dunia. Terus mereka ini loh masuk. Merubah sistem semuanya. Akhirnya sekarang hasilnya rusak. Nah, jangan ngomong begitu Pak. Tidak boleh. Nah, sekarang kita harus berpikir waras di sini. Berpikir warasnya di sini loh. Kita percaya 50 tahun ini merubah semuanya. Atau kita percaya kepada nenek moyang dan alam kita. Nah pertanyaannya kenapa kita harus mengubah peradaban? Ini bohong, betul atau tidak? Itu kebohongan. Jangan diikuti. Kembalilah ke yang asli. Pulihkan tanahnya. Makanya strategi kita hidup terserah, mati terserah. Nanti orang akan bilang, lu terlalu sedikit itu. Saya santai. Orang pinter itu kalah dengan orang santai Bapak Ibu. Kemarin saya bilang, saya punya teman modal 30M untuk pelihara 3.000 ekor kambing. Saya lawan dengan 3 ekor, lawan 3.000. Panas enggak yang 3.000? Panas. Kalau saya punya 3 ekor kan konsep saya hidup terserah, mati terserah. Santai tidak? Santai. Kalau perang,
Ini emosi terus lihat saya, betul atau tidak? Tapi saya bahagia saja bersiul-siul. Dan ingat baik-baik, kita santai bukan tanpa tujuan loh ya. Santai kita menunggu namanya waktu. Biar tumbuh besar dengan sendirinya. Saya pernah Bapak Ibu ketemu dengan salah satu teman ya. Dari Australia, dia bisnismen. Dia bisnisnya adalah bisnis wisata. Dari Australia. Ketika dia tahu bisnis saya, dia langsung bilang gini ke saya, sudah Pak, daripada saya berseberangan dengan Bapak, lebih baik saya berteman. Karena apa? Bagaimanapun cara mereka kalah dengan cara saya. Karena cara saya ikhlas. Orang ikhlas itu kan gampang Bapak Ibu. Untung terserah, rugi terserah. Kan gitu kan? Tapi tetap jalan. Yang niat-niat, yang modal besar, bingung. Karena apa kok begitu? Saya tunjukkan. Ketika Bapak Ibu bisnis dengan Gusti Allah, asalkan benar loh ya, Bapak Ibu aman. Saya pernah ketika saya membuat tempat wisata pertama kali, saya gratiskan. Karena tempat wisata ini di daerah miskin Bapak Ibu. Saya bisa jual kopi saja loh, 30 juta satu bulan. Padahal kopinya harga berapa Pak? Di Intan dulu itu Pak. Bukan kopi biasa itu di Intan itu dulu 3.000 atau berapa lah, mungkin 3.000-an deh kopi itu. Itu lo bisa dapat 30 juta sebulan. Padahal tempat wisatanya saya gratiskan. Tahu alasannya kenapa kok bisa rame kopinya? Karena wisatanya gratis. Lah kalau ada orang tuh punya bangun tempat wisata serupa, pusing enggak mikirnya? Pusing. Tempat rekreasi kami yang di Banyuwangi Bapak Ibu harganya murah, cuman 5.000 ya, kalau dewasa 10.000. Ini bebas waktunya. Wahananya cukup lengkap. Dulu ini tempatnya di hutan loh ya. Tempatnya di pelosok. Nah, sekarang ini tempat wisata kita itu pembayar pajak kedua terbesar untuk tempat wisata. Modalnya kecil, modal awal dulu cuma 1 sampai kelas, sekarang 4M lah nilainya. Orang di sana ada satu, merasa hebat, langsung bangun dengan modal 100M Bapak Ibu. Konsepnya seperti konsep kita, tidak lebih 2 tahun, wassalam. Udah bener, karena itu jangan pernah ngoyo. Paham maksud saya ya? Ketika kita diserang, asalkan basic Bapak Ibu sudah kuat, diserang model apapun, lewat. Pengen mana? Modal besar atau modal kecil? Kecil. Kalau modal kecil masa mikir? Kan santai saja, kan gitu aja kan. Yang modal besar kan orang panas. Dan ketika mereka modal besar, kalau tidak nutup, pasti selesai. Bisa dipahami di sini? Alhamdulillah. Terus yang untuk padinya, Pak, minta tolong. Kalau boleh gunakan untuk padi itu Samsu. Tidak ada cara lain, harus gunakan cara ini. Tidak perlu semua dulu. Untuk mengubah satu daerah, butuh waktu Bapak Ibu, jangan sakit hati ya, 3 sampai 5 tahun. Kalau Bapak Ibu kepengen mengubah daerahnya Bapak Ibu, perlu 3 sampai 5 tahun. Jangan ngomong dulu ngajari mereka. Ngomong dulu yang menyakiti mereka saja. Ingat loh ya, jangan ngajari mereka. Kalau ngajari mereka Bapak Ibu yang sakit hati. Dibalik. Ngajari yang menyakiti mereka itu begini, tunggu ya, 3 tahun lagi saya jadi miliarder. Menyakiti mereka enggak kira-kira? Marah-marah terus, gina terus gitu kan. Bapak Ibu siul-siul aja terus. Tapi Bapak Ibu sedang dilihat orang, betul atau tidak? Dan apa yang dikerjakan Bapak Ibu akan dipantau. Tolong kerjakan. Berani Pak ngomong gitu Pak? Alhamdulillah. Harus berani. Jangan umroh, langsung saya 3 tahun lagi saya jadi miliarder ya, tenang saja. Nah, terus nanti kan dicambuki tiap hari.
Kita yang kan dicambui tiap hari. Kapan jadi miliardernya? Kapan jadi miliardernya? Kan gitu kan? Sabar. Nah, tapi tolong ketika sudah ngomong gitu jangan tidur. Gak pernah jadi miliarder. Mulai action. Action pertama. 2 hektar sawah sudah punya kan? 3 kali panen belum bisa ya, 2 kali ya. Yang 1 kali berarti diganti apa? Palawija. Nganggur. Air. Jarang kekurangan air. Kalau sudah kena kekurangan air, tidak apa-apa, tanam aja 3 kali. Tanam sendiri ya tidak apa-apa, paling dimakan tikus kan gitu aja kan. Tidak apa-apa, amal. Kalau ditanya orang, lupa nanti dimakan tikus, tidak apa-apa, biar tikus saya kasih makan gitu loh. Ikhlas gitu loh. Terus berikutnya bisa, kalau belum ada 4 ekor sapi, carilah sapi tetangga. Buat lebih sakit hati. Sapimu tak kasih makan ya, kotorannya tak ambilnya. Sudah lebih bodoh lagi enggak kira-kira? Enggak apa-apa, sampai bisa beli sapi sendiri. Terus yang berikutnya tolong dilakukan sistemnya. Tahun pertama nothing. Paling cuma biasa, sama dengan teman-teman. Panen berikutnya Bapak Ibu pasti akan meningkat. Ini bukan ngawur Bapak Ibu, ini ada rumusnya. Kemarin saya katakan, setiap tahun diberi 5 ton, dalam waktu 5 tahun, tanah kita akan menjadi subur. Kalau seluruh kotoran sapi ini kita kembalikan ke lahan, kita sedang beri berapa ton kemarin? 30 kali 30 berapa? 900 kali 12 ketemu berapa? Anggap aja 11 ton, betul ya? Berarti kita kalikan 2 berarti 22 ton. 5 ton per tahun tanah sudah subur. Kalau dikasih 20 ton per tahun lebih subur atau tidak? Kalau ini ditempuh 5 tahun dengan cara ini ditempuh cuma 1 sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun Pak, percayalah padi tetangga menangis, Bapak bahagia. Dan ketika itu terjadi, nanti tidak usah disuruh. Satu kampung, tadi ada 10.000 hektar ya. Nah siap-siap jadi gurunya 10.000 hektar ini. Tugas Bapak sudah berbeda. Kalau dulu jadi petani, sekarang jadi pengajar. Kalau pengajar buat peraturan, nanti karena ini padi organik semua, jualnya saya yang urus. Paham maksud saya? Kalau tidak nurus, tidak tak kasih ilmu. Gitu loh Pak. Nih, jangan gitu, yang urus gitu loh. Kan beda. Ya, jualnya saya yang ngurus. Bapak nanti buat link, kan sudah tergabung di BSM. Nah, kita bisa sama-sama bangun. Seandainya minta ke petani, saya bantu ngurus ya, saya minta fee 10% gitu. Ikhlas enggak? Ya, ikhlas. Kalau kebanyakan kan mereka komplain, kan gitu aja kan. Dan fair, dan inilah rezeki yang barokah. Pedagang itu kan tidak pernah mau cerita harga atau Bapak Ibu. Tolong, kalau besok jual beli, minta aja di depan. Saya jual ya, tapi saya minta fee-nya 10%. Selesai. Paham maksud saya? Penjual ikhlas, pembeli ikhlas. Harganya tidak mahal. Seandainya beras dijual harga karena organik 18.000 seandainya. Bapak dapat fee 1.800 sudah kaya raya Pak. Mau beras itu untungnya 200 saja sudah kaya raya. Betul. Tapi kan beda, ini kan butuh ngomong banyak Pak. Harus. Dan kalau sudah bisa menguasai begini Bapak Ibu, inilah jadi pasif income. Petani pun ikhlas karena diajari pupuknya, diajari nanamnya, diajarin jualnya. Tapi saya minta tolong kerjakan dulu 1 hektar dulu aja. Tidak usah 10.000 hektar. Tidak dipercaya orang. Oke ya. Bapak Ibu kalau di luar Jawa 10.000 itu kecil. Coba ya saya bilang. Di sana berapa Pak produksi per hektar? Paling 3-4 ton kan? Oh sudah pupuk full berarti ya. Nah. Kimia full. Tidak masalah. Dengan cara ini pun kita target sama. Sama-sama 8 ton lah.
Tapi biayanya separuh. Nah, ini yang harus kita kejar Bapak Ibu. Mudah atau susah? Dengarkannya mudah, Pak.